Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di modul ketujuh, yaitu analisis hubungan korelatif. Nah, untuk modul ini kita akan belajar sekaligus korelasi untuk variabel nominal dan ordinal. Nah, ini adalah modul pertama kita di bab tentang analisis dua variabel atau bivariat gitu ya. Ya, sebagai pendahuluan, jadi seperti yang sudah kalian pelajari, analisis korelasi itu adalah teknik analisis ya yang tercakup dalam lingkup statistika bivariat, yaitu memperhitungkan dua variabel sekaligus. Nah, pada praktikum sebelumnya di sini saya menyoroti bahwa kita hanya memperhitungkan atau melibatkan satu variabel saja. Misalnya, di praktikum kedua, kita kan menghitung persentase. Nah, persentase itu hanya kita kenakan atau hanya kita hitung untuk variabel jenis kelamin saja, fakultas saja, tingkat semester saja, uang saku saja, atau jenis tempat tinggal saja. Ya, seperti ini misalnya ya. Kita membuat table summary, kemudian jenis kelamin, fakultas, tingkat semester. Nah, ini tuh satu variabel ya. Kita tahu persentase jenis kelamin, oke. Tahu persentase fakultas, oke, dan seterusnya. Sudah, hanya itu saja. Jadi satu variabel. Begitu juga untuk praktikum ketiga. Kita membuat histogram misalnya. Itu hanya untuk variabel umur saja. Nah, kita membuat histogram, kelihatan sebaran umurnya, sudah. Variabelnya satu. Nah, praktikum tentang analisis statistik inferensial juga seperti itu. Walaupun kita melakukan eh, uji hipotesis untuk dua populasi, tapi yang kita hitung tetap satu, rata-rata jarak, proporsi mahasiswa yang tinggal di kos. Nah, itu hanya satu variabel tunggal. Nah, dalam praktikum ini kita akan menganalisis dua variabel secara bersamaan. Ketika kita berbicara analisis untuk dua variabel, maka dua hal yang bisa kita katakan adalah keterkaitan dan kausalitas. Nah, di sini kita fokus ke yang keterkaitan dulu, begitu. Nah, ini eh, yang akan kita pelajari adalah keterkaitan atau korelasi untuk variabel yang bertingkat pengukuran nominal dan ordinal ya. Oke, kita masuk ke teknis ya. Di sini kita sudah mulai bisa memuat libraries atau library yang diperlukan ya, libraries karena plural ya bahasa Inggris. Nah, di sini lumayan banyak ya, selain kita menggunakan tidyverse dan readr. Nah, di sini ada banyak tambahan ya. Ya, GT summary juga sudah ya, GT summary. Kemudian, nah tambahannya adalah di sini ada R companion library. R companion. Nah, ini saya sudah punya ya, ngomong-ngomong. Kalau yang belum punya, silahkan. Oke, saya harus ini dulu ya, mungkin ya. Lupa tadi, ketahuan baru bikin habis tutorial sebelumnya. Nah, saya tadi ngehapus semuanya ya, biar bersih. Nah, kalian bisa eh, lakukan dulu perintah install packages R companion gitu ya, untuk paket-paket yang belum kalian punya, libraries yang belum kalian punya. RCPA3, VCD-nya kecil, extra, dan destool ya. Tools. Nah, seperti itu. Jadi, ini untuk rekan-rekan yang tidak punya paketnya ya. Tapi kalau yang ini saya sudah ada, maka saya tinggal buat perintah untuk memuat paketnya. Ya, itu juga sudah muncul suggestionnya, tinggal saya tab. Nah, saya tekan, bisa saja tahan shift, tekan bawah, terpilih semua, control enter. Nah, ini R companion-nya agak lama, RCPA juga agak lama ya. Itu ya, VCD extra.
Oh, sudah ya. Nah, ya sudah termuat semua ya. Di sini sudah muncul ya library VCDXA dan test toolnya. Sekarang kita akan masukkan dataset kita ya. Nah, di sini silakan ketikkan ya, atau memuat dataset biar agak beda ya. Memuat dataset data underscore mahasiswa. Nah, kita pakai read CSV 2 ya untuk dataset data praktikum. Nah, kita pilih yang 6 ya, CSV itu ya. Nah, kita punya 1557 objek dan 22 variabel. Nah, kita bisa lihat data mahasiswa. Nah, ada apa saja ini ya? Kampus, karakter, nomor urut double, jenis kelamin karakter, umur double, fakultas oke, sudah benar. Oh, jumlah mobil juga sudah double ya. Jarak biaya sepekan dan jumlah tiap harinya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke membuat faktor. Nah, faktor ini maksudnya adalah jenis data atau format untuk penyimpanan data di R ya. Nah, kita akan membuat faktor-faktor tersebut dengan memanfaatkan perintah tidyverse ya, yaitu piping operator ini dan pengolahannya. Jadi membuat faktor untuk variabel kategoris. Nah, kenapa kita membuat faktor ini? Tujuannya supaya R itu memahami bahwa nilai-nilai perempuan, laki-laki, kemudian kos sendiri itu punya makna, punya hubungan dengan karakter lain gitu ya. Perempuan punya hubungan dengan laki-laki, yaitu kategori dari variabel jenis kelamin gitu ya. Mereka memahami, R ini memahami bahwa klasifikasinya 2 gitu ya untuk jenis kelamin seperti itu. Nah, pertama kita lakukan untuk kampus ya. Nah, pertama kita buat faktor dari kampus ya, data mahasiswa, kemudian group by. Nah, kita group by dulu Kak dengan variabel kampus PT, kemudian summarize jumlah gitu ya. Nah, hasil dari si faktor kampus tadi ya, kita buat dulu. Nah, kemudian kita tampilkan gitu ya, faktor kampus. Nah, ini adalah table ya. Table yang berisi kolom kampus dan kolom jumlah. Nah, kita ingin membuat faktor atau daftar nilai yang terstruktur itu dari kolom kampus ini. Maka kita timpa saja ya faktor kampus tadi menjadi faktor kampus kampus. Nah, jadi kalau kita panggil lagi, nah dia menjadi vektor ya, vektor kumpulan nilai-nilai. Nah, silakan lanjutkan ya untuk semuanya sama ya. Ini fakultas, kemudian prodi ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya akan lanjutkan untuk yang lain ya. Oke, nah ini saya sudah punya berbagai faktor ya untuk tiap-tiap variabel kategoris dan ya variabel kategoris ya, baik nominal maupun ordinal. Nah, hanya saja di sini kita bisa melihat ya, kalau kita panggil faktor uang saku ya. Nah, ini faktor uang saku. Kalian bisa melihat bahwa urutannya ini
tertukar. Jadi harusnya yang paling kecil tentunya lebih kecil dari 1 juta, baru kemudian 1 sampai 2, baru 2,1 sampai 3, 3,1 sampai 4, dan 4 ke atas ya. Tapi di sini malah urutannya 1, 1 sampai 2, 2 1 sampai 3, 3 sampai 4, kurang dari 1 dan lebih dari 4. Nah, maka kita harus memperbaiki urutan ini dulu. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh pada bagaimana kita menyusun si variabel ya. Karena ini kan variabel ordinal ya. Nah, maka kita harus mengubahnya ya. Nah, kita memperbaiki urutan uang saku ya. Nah, caranya adalah pertama kita tukar dulu level 1 dengan level 4 ya. Jadi ini level satunya ya kita tukar dengan level 4. Level 4 ya, C1 jadi C4, 1 jadi 4, 4 jadi 1 ya. Nah, jadi faktor uang saku. Kemudian ya faktor uang saku atau uang. Nah, ini yang mohon maaf ya ada kesalahan. Jadi kita di sini bekerja di tibel dulu ya, tidak ditimpa dulu jadi vektor. Jadi kita ke uang saku ini kita load lagi ya. Nah, ini enaknya R ya. Jadi kita bisa langsung timpa lagi. Nah, ini faktor uang sakunya. Kalau saya panggil faktor uang saku, maka dia jadi tibel lagi. Nah, ini akan kita ganti ya. Nah, caranya adalah dengan perintah jadi faktor uang saku berupa tibel ini kolom kita ya. Nah, ini maksudnya urutan 1 ke 4 itu kita ganti ya. Faktor uang saku, uang 4, 1 ya. Begitu juga sih kolom jumlahnya kan. Dia ada 2 kolom, jadi dua-duanya kita pakai juga. Nah, ini bisa di copy ya sebenarnya ya. Nah, apa ya duplicate ya, edit duplicate line, atau enggak kalian bisa pakai Ctrl Shift P. Kemudian tidak ada ya. Copy lines down ya, Ctrl Shift D gitu ya. Nah, itulah caranya. Nah, ini tinggal ganti jadi jumlah ya. Jumlah. Nah, kalau kita panggil lagi. Nah, dia jadi ganti sekarang ya. Tapi si 4-nya jadi 1,2 ya. Nah, ini terpaksa kita ganti semuanya gitu ya. Ini kita tukar 2 dengan 4, jadi biar naik gitu ya, nanti 3 dengan 4. Nah, ini silakan kalian lanjutkan gitu ya. Saya akan lewati. Ya, oke. Sekarang sudah selesai, saya punya urutan yang sudah betul ya. Nah, maka ini saya akan pindahkan ke atas, saya sorot. Saya tadi kliknya di nomor ya. Di nomor lainnya. X, kita pindah ke sini ya. Nah, maka saya bisa sekarang menimpa. Ya, sudah betul. Kemudian tingkat semester juga nampaknya begitu ya. Kalau kita kedua, oh enggak, tingkat semester udah benar ya. Nah, maka kita siap melanjutkan. Nah, sekarang kita bisa mengganti data mahasiswa kita ini. Ingat ya, kalau kita tadi glimpse.
Ini kan masih CHR ya. Nah, dengan perintah ini kita bisa kita bisa mengubah tipe CHR menjadi faktor untuk kolom-kolom variabel kategoris. Nah, jadi data mahasiswa kita timpa dengan pengolahan. Nah, ini pakai mutate ya. Mutate. Nah, perintahnya adalah kolom ini sama dengan faktor ya. Faktor kolom yang difaktorkan apa gitu ya. Kampus PT usah diinden ya. Kampus PT, kemudian levelsnya diambil dari faktornya ya, faktor kampus begitu. Kemudian ini jenis kelamin pakai backtick. Jenis kelamin, levelsnya juga faktor JK ya. Fakultas, faktor fakultas, levels, faktor fakultas, prodi juga, tingkat semester pakai ini. Jadi ini maksudnya kalian bisa mengganti nama kolomnya ya. Oke lah ya, saya coba ganti lah ya biar enggak. Nah, gitulah ya, biar kita nggak usah pakai backtick lagi ya. Kalau misalnya semester aja kali ya. Nah, gitu. Faktor. Nah, tapi nanti kalian harus menghapus yang tadi kita original kita punya. Faktor. Oke. Nah, itu kan. Levels. Faktor. Oh, faktor semester ya. Ini levelsnya. Nah, khusus untuk yang ordinal, kita harus menambah argumen ordernya itu true. Jadi dia menganggap bahwa ada urutan di situ ya. Uang saku, faktor. Uang saku. Ini juga levelsnya faktor U. Salah. Aduh. Ya, faktor uang saku order true ya. Oke, kemudian apalagi kendaraan utama modal ya. Kendaraan utama levels faktor kendaraan utama jenis tempat tinggal levels jenis tempat tinggal sudah. Nah, inilah ini kita ya. Nah, saya mau ngasih tambahan karena tadi kita menambah variabel baru yang berbeda dengan ini ya, jenis kelamin dengan jenis underscore kelamin dengan jenis kelamin seperti ini kan beda. Maka kita perlu untuk menghapusnya. Nah, ini caranya dengan select negatif. Nah, jenis kelamin. Nah, ini ya.
Kemudian apa lagi? Yang diganti itu tingkat semester ya, uang saku ya. Kemudian jenis tempat tinggal. Nah, ini kan yang kendaraan utama satu lagi ya. Sorry, ini sini aja. Kendaraan utama. Nah, inilah hasil akhir yang kita harapkan. Betul nggak ya? Ada pas. Nah, kita bisa Ctrl S. Nah, kita bisa tinjau ya. Nah, tuh ya. Nah, sekarang oke, ini oke, glimpse harusnya, lupa saya. Glimpse. Nah, tuh bisa dilihat yang kategoris sekarang sudah jadi faktor nih ya. Dia sudah punya struktur nilai sendiri. Tuh, ada ordinal di semester dan uang saku ya. Begitu. Oke, kita bisa lanjutkan ke pembuatan tabel silang ya. Nah, pembuatan tabel silang atau cross table ini kita akan gunakan kasus variabel jenis tempat tinggal dengan kendaraan utama ya. Nah, jadi jenis tinggal dengan moda kalau di kita ya. Oke, kita masuk ke pembuatan tabel silang ya. Nah, jadi di sini tadi kita sudah oke, ada lagi ya GT summary udah, flex table. Ini ada yang belum ya tadi ya, flex table. Oke, nah ini. Nah, untuk menghasilkan tabel silangnya kita pakai yang namanya fungsi table cross. Nah, jadi data mahasiswa kita pipe ke table cross. Kita masukkan row-nya apa ya. Nah, ini moda. Kemudian call-nya adalah jenis tinggal ya. Masih ada. Oh, jenis tempat tinggalnya nggak hilang. Oh iya, lupa saya. Oke, ini saya ganti. Oh iya. Lupa saya negatifnya. Ya. Ups, sorry. Oke, kita muat dari sini dulu ya. Oke, sampai sini. Ya, sampai sini ya. Ya. Nah, harusnya sekarang sudah betul ya. Glimpse. Nah, ini dia ya. Oke, jenis tinggal. Nah, kemudian kalau seperti ini saja sebenarnya bisa. Nah, ini akan muncul di viewer ya. Di viewer kalau kalian zoom, nah ini akan muncul sebenarnya tidak kelihatan ya kalau di layar kalian, tapi kalau kalian klik zoom itu dia akan keluar ini baru ya, jendela baru yang isinya itu adalah tabel frekuensi ya. Jadi untuk moda yang berjalan kaki dan tinggal di asrama berapa, kos bersama-sama berapa, dan seterusnya. Kemudian, nah, tapi dia tidak ada. Oke, di sini ya saya bisa lihatkan. Nah ini ya. Nah, tapi di sini namanya masih masih sesuai dengan nama variabelnya. Nah, kita bisa modifikasi dengan menambahkan label ya. Jadi di sini kita buat sebuah list yang berisi moda itu adalah jenis kendaraan utama. Kemudian
jenis tinggal itu adalah jenis tempat tinggal gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya, hasil dari kita. Nah, ini bisa kita teruskan ke namanya sflex table ya, untuk yang GT summary. Nah, ini masih ada proses sedikit ya. Ini saya pause dulu mungkin ya, atau jangan. Nah, kalau dibuat jadi flex table ini dia lebih rapih ya. Nah, tempatnya jadi lebih ini, eh, jadi lebih apa namanya, ya profesional gitu ya. Nah, persen ini mungkin bisa kita tambahkan kali ya. Persen apa ini ya? True mungkin ya. Oke, bukan true. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya ya, panduannya. Persen, ini persennya itu dalam kolom row atau cell ternyata ya. Jadi di sini kita bisa ganti jadi cell misalnya. Kalau kita tambahkan persen sama dengan cell, maka di dalamnya ada angka dalam persentase gitu ya. Nah, ini adalah fitur dari tabel cross tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita akan ini adalah cara lain ya. Saya beri nama ini dengan tabel cross. Kalau ini dengan table ya. Nah, kalau table dia langsung ya. Table jenis tinggal dengan data mahasiswa moda gitu ya. Nah, dia jadi plain saja di sini langsung, bukan di viewer sini jatuhnya, apa keluarnya. Ya, sebenarnya hampir sama ya caranya. Nah, itu adalah pembuatan tabel silang gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke analisis korelasinya ya. Nah, analisis korelasi yang pertama adalah variabel nominal yang sudah kalian pelajari tentunya adalah koefisien V, V Kramer, dan koefisien C. Nah, koefisien ini dihitung dari nilai chi square kan ya, atau chi kuadrat yang sudah kalian pelajari juga. Selain itu ada lambda ya. Nah, kita akan belajar hal tersebut. Nah, pertama kita ke yang basis chi square dulu. Nah, yang kita lakukan ini ada cara semi manual, yaitu menghitung dulu nilai chi square, kemudian kita ngitung koefisien dari nilai chi square tersebut. Nah, untuk menghitung si chi square-nya, di sini kita buat dulu ya. Tadi kan ada table ya. Nah, ini kita kasih tempat tinggal V kendaraan lah ya kalau saya. Nah, ini jadi rumus, jadi variabelnya. Nah, sekarang kita hitung ya. Hitung chi square. Nah, chi square tempat tinggal V kendaraan itu adalah oke, ini bisa langsung dari tabelnya ya. Tempat tinggal V kendaraan di pipe ke chi square testnya ya. Oke. Nah, berarti kita bisa
menampilkan nilai chi-square-nya adalah nah, ini dia ya. 600,86 dan DF-nya. Nah, p-value-nya ini adalah mana ya? Nah, ini ya. Probabilitas untuk menerima H0 yang berarti tidak ada hubungan. Nah, kalau kita untuk menolak H0 berarti kan p-value-nya harus kecil dari ya. Kecil dari atau besar dari ya. Pokoknya nilai absolutnya lebih kecil gitu ya. Nah, artinya di sini chi-square kita ini signifikan begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa nilai ya. Nah, di sini ada chi-square dolar statistik. Nah, itu artinya kita chi-square tempat tinggal V kendaraan statistik. Nah, itu kita mengeluarkan nilai ininya saja, 600,86-nya saja ya. Nah, ini bisa kalian coba ya. Nah, kemudian kita menghitung V Kramer-nya ya. Nah, ini caranya kita menggunakan rumus gitu ya. Nah, jadi kita simpan nilai chi-square ini jadi numerik gitu ya. Nah, misalnya ini menghitung nilai V ya. Nah, ini kita chi-square tempat tinggal kendaraan S numerik chi-square tempat tinggal kendaraan statistik. Oh, salah, beda. Ini ya, saya timpa. Nah, kemudian kita menghitung jumlah data ya, bisa dari n-row juga. N-row data mahasiswa ya 1557. Kemudian menghitung jumlah kategorinya ya sebenarnya bisa dari ini ya, dari summarize tadi ya. Menghitung jumlah kategori kolom. Jadi kolomnya dari data mahasiswa kita summarize dulu. Ini group by jenis tinggal ya. Kemudian di pipe. Jadi ini kita nggak ngasih nama lagi ya. Ya udah deh, kasih jenis boleh deh ya. Kemudian kolom tadi kita timpa dengan atau n-row bisa kali ya. N-row kolom gitu ya. Nah, gitu. Nah, 7 ya, harusnya sama ya. Ya, mungkin kalau kita hitung dengan yang ini, kita coba ya. Ya, sama saja ya. Oh. Beda. Ya, sama saja. Oke. Nah, kemudian kita hitung yang baris.
baris, berarti yang oke, kita coba kopas saja. Group by moda ya. Kemudian jumlah n kolom baris. Ya. Oh, oke. Ya. Oke, ini kenapa tidak? Sebentar. Group by kok dia tidak berhenti ya? Oke, saya pencet escape tadi. Ya, akhirnya dia ini lagi. Ya, kemudian nah, barisnya adalah 6 ya. Jadi tabelnya 6 kali 7 ya. Nah, sekarang kita masukkan perhitungan rumus ini. Jadi V itu adalah square root nilai C square kemudian dibagi N itu tadi jumlah ininya dikali min kolom min itu artinya dikali nilai minimal kolom min 1 dengan baris min 1. Nah, berarti kita dapat nilai V-nya adalah 0,22 begitu ya. Nah, untuk yang cara yang lebih gampang, ini kita cukup gunakan Cramer V ya. Ada fungsinya ya. Cara dengan R companion ya, harusnya itu saja ya. Dari awal ya, betul. Harusnya kita pakai yang lebih mudah, tapi ini supaya kita tahu algoritmanya ya. Nah, ini bisa kita timpa dengan Cramer V ya. Nah, data mahasiswa. Nah, ini kita ngambil langsung datanya ya. Jadi data mahasiswa, ngambil langsung kolomnya maksud saya. Jenis tinggal dengan data siswa moda. Gitu. Nah, maka sama ya. Itu adalah dengan R companion. Ya, nanti kalian bisa tambahkan juga V gitu ya dengan conco F ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang lambda ya. Lambda. Nah, ini kita pakai perintah lambda dari library RCP-A3. Nah, jadi di sini tadi kita sudah bikin tempat tinggal kendaraan ya. Tempat tinggal V kendaraan ya. Nah, ini bentuknya table. Nah, jadi kita ngambil perintah dari table ya. Nah, karena di sini kita memerlukan informasi variabel dependent dan independent, maka kita harus menempatkannya sesuai dengan tempat yang diminta.
Untuk variabel dependen itu ditempatkan pada baris dan independennya pada kolom, ya. Nah, di sini kita di awal nah, ini saya bikinnya ngasal. Jadi di awal itu tadi mana tempat tinggal tempat underscore tinggal. Nah, tabel data mahasiswa jenis tinggal, lalu data mahasiswa moda. Aturan kita membuatnya itu dengan menempatkan si modanya itu duluan sebelum sebelum jenis tinggal. Nah, jadi urutannya gitu ya, baris kemudian kolom. Jadi harusnya di sini saya ganti tabel atau mahasiswa moda dulu, baru atau mahasiswa jenis tinggal gitu. Nah, baru kemudian tabelnya benar. Nah, ini sesuai ya. Nah, kemudian kita gunakan lambda ya. Nah, lambda. Nah, ini lambda. Ini aja lah ya. Atau lambda tinggal V kendaraan. Lambda kemudian tempat tinggal V kendaraan. Kemudian ada digits. Digits itu adalah berapa angka desimal yang kita hasilkan. Dan kita pilih kedetilan untuk memperlihatkan nilai-nilai error ya, yaitu true. Ya. Nah, ini yang kita bisa hasilkan ya. Nah, di sini ada if error itu adalah S1 kalau nggak salah ya, yang sebelum dimasukkan variabel kedua atau variabel prediktor. Kemudian prediction error itu adalah setelah kita masukkan variabel kedua. Nah, lambdanya adalah segini ya. Oke, nah itu untuk yang korelasi nominal ya. Selanjutnya kita masuk ke korelasi ordinal. Di sini kita akan belajar mengolah untuk koefisien gamma dan koefisien D ya. Nah, di sini kita akan pakai uang saku dan tingkat semester. Nah, tadi saya lupa namanya jadi apa ya. Tempat tinggal. Yang mana tadi ya? Ya, data mahasiswa ya. Antara uang underscore saku dan semester ya. Nah, berarti di sini kita harus membuat tabel uang saku dan semester. Nah, uang saku tingkat semester. Tabel data mahasiswa uang saku data siswa. Nah, kita gunakan perintah GK gamma ya, GK gamma. Jadi gamma GK gamma uang saku tingkat semester. Nah, untuk menampilkannya ya bisa kita panggil seperti ini ya. Wah, gamanya negatif 0,009. Ya, ternyata hubungannya terbalik. Jadi memang yang makin ke atas tingkat semesternya makin dikit dapat uang jajan. Ya, tapi kekuatannya tidak bisa dikatakan besar. Jadi mungkin kaitannya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini
cara lain untuk menampilkan yang hanya angkanya saja ya. Nah, ini yang 0,0085 ya. Nah, ini dia ya. Nah, untuk nilai C dan D juga kita bisa ketahui ya dari nilai C dan D. Gamma C, gamma D. Nah, itu ya. Kemudian eh di sini kita lanjut ke Somers ya. Jadi untuk Somers itu di Somers di sini kita pakai Somers delta ya. Nah, Somers delta itu eh kita memperhitungkan salah satunya variabel independen ya, berarti variabel independen di sini adalah tingkat semester gitu ya. Eh, nah, kita di sini kan punya kolomnya itu adalah coba kita lihat ya. Tadi uang saku tingkat semester. Nah, yang jadi variabel independen kita kan ada di kolom ya. Dia semester berapa, makanya dia dapat uang saku kan. Nah, jadi kita isikan direction kita itu adalah kolom. Ya, direction itu adalah atribut untuk menunjukkan kita ngelihat arahnya itu mana ya. Nah, yang menjadi arah itu adalah variabel independen. Nah, kita bisa pakai ini Somers misalnya ya. Somers delta. Nah, ini sudah ini dari Destool ya. Data mahasiswa misalkan semester data mahasiswa uang saku, kemudian directionnya kolom ya. Nah, kita bisa panggil. Nah, nilainya adalah 0,005 setelah kita memperhitungkan variabel independen kita. Oke, silakan dikerjakan aktivitas mandirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.